Ketemu lagi dengan channel yang menarik, menggelitik, penuh intrik, ngompol, ngopini politik yang kadang-kadang berkelakar tapi ya benar. Ya, kita akan menyampaikan sesuatu dan silakan Anda simak sampai selesai nanti supaya tidak salah paham. Nah, itu ya. Nah, hingga saat ini kita setidaknya memetakan ada beberapa nama yang disebut sebagai kandidat calon presiden. Mereka terlihat memakai strategi yang sama, rata-rata ya sama itu. Apa itu? Strategi jadi korban bully. Strategi tapi ya jadi korban bully, ya dibully di mana-mana gitu loh. Nah, sebut saja nama-nama yang sudah ada di media sekarang ini. Nah, mereka menerima bulian dari mana-mana itu. Ya, tapi benarkah yang membuli itu memang dari orang-orang beda partai? Ya, hanya saja serangan udara yang terjadi, apakah itu murni suara publik atau bukan? Ya, atau hanya settingan saja, ya strategi settingan gitu. Atau serangan itu memang kritikan yang nyata, kritikan membangun. Nah, dan dari nama-nama capres yang sudah muncul di permukaan, mereka semua menerima serangan. Wah, semuanya itu. Siapapun capres yang muncul langsung diserang publik, dibully begitu. Bisa disebut mereka seperti berposisi. Nah, sebagai orang yang disia-siakan gitu. Ya, dibully disia-siakan. Nah, apakah munculnya serangan pada kandidat capres itu tanpa sejarah? Dan apakah pola serangan ke setiap capres itu sama? Nah, siapa yang menyerang mereka? Dan adakah sebagian serangan itu hanya settingan? Hanya dibuat-buat gitu? Nah wes, gitu aja. Gak usah kesuwen ya. Kita langsung aja, langsung dibedah supaya nggak salah paham dalam ngompol ngopini politik. Berikut ini delok meneh. Oh ya. Sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait serangan ke para capres, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Siaha Ancep. Ya, Mas Siaha Ancep ya. Halo, selamat. Yang sudah memberi komentar di episode sebelumnya, episode ngompol sebelumnya. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang mau kita bahas saat ini. Ya, ada kaitannya gitu. Mas Siahaan menyampaikan rasa herannya ke PDIP, ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Wong ada kadernya yang siap tugas untuk bangsa dan negara ini kok malah kena sanksi. Ini kata Mas Siahaan. Nah, masa kader partai hanya siap untuk partainya saja, kok malah kena sanksian? Lucu itu loh. Iya, itu betul itu karena Mas Siahaan. Nah, kita sepemikiran Mas, kita sepemikiran. Ya harusnya parpol itu bangga jika kadernya dibutuhkan bangsa dan negara ini. Nah, gitu loh. Nah, kok ini malah kena sanksi? Memang aneh ini. Ini partai aneh ini. Nah, waktu ribut-ribut bahwa Pak Ganjar dipanggil DPP PDIP itu loh. Banyak serangan juga pada Pak Ganjar. Iya, wah, udah kayak bom atom tuh dangdung. Tapi ya tidak begitu kencang. Tidak begitu kencang sih, sudah biasa gitu bagi Pak Ganjar. Ya kalau mau jujur, serangan ke parpol dan kandidat presiden itu paling marak, paling banyak ya ke Anies Baswedan itu. Palingnya dari mana-mana serangannya banyak. Nah, malah Nasdem yang mengusung Anies juga ikut menanggung serangan. Iya, dampaknya ke Nasdem. Nah, karena Nasdem dalam 2 masa pilpres sebelumnya mempercayai Presiden Jokowi. Nah, kan lucu jadinya.
Sementara saat ini calon yang diusung sekarang adalah pecatan Menteri Jokowi. Ambivalen, bertolak belakang. Nah, itu kan hal yang tidak wajar. Mencurigakan, rodok ra masuk akal gitu loh. Rodok nggak masuk akal gitu. Nah, ini bukan sudon loh saya. Ini Begawan tidak sudon. Tapi angel di gathuk-gathuk kayak itu angel. Di pas-pas kayak itu angel itu. Apalagi jargon Nasdem kan restorasi politik. Nah, wah restorasi politik, bukan restoran loh ya. Sementara Anies itu kebijakannya kontra dengan restorasi. Nah, bertolak belakang lagi. Aneh juga itu Nasdem itu. Nah, sebenarnya bukan hanya Anies yang diberhentikan oleh Presiden. Tapi jika kemudian melawan atau menjadi antitesa Pak Jokowi, ya otomatis akan memperoleh akibat dari perbuatan itu. Ditambah kinerja di Jakarta sangat buruk. Nah, sakarpe dewe. Andai kata kinerja di Jakarta itu bagus, ya pasti Pak Anies tidak akan panen serangan seperti saat ini. Di mana-mana diserang, dibully di mana-mana. Nah, bagaimana tidak mendapat cemoohan? Berbagai program DKI yang bagus dan tertata rapi sejak ditinggalkan oleh Pak Jokowi sama Ahok. Malah dia acak-acak gak karuan. Bahkan sampai istilahnya saja dibuat ruwet bin ngawur. Nah, kan sudah kebangetan tuh. Ruwet bin ngawur. Misalnya nih. Rumah sakit diganti rumah sehat. Nah, kan jadi ngawur itu. Rumah sakit diganti rumah sehat loh. Normalisasi sungai diganti naturali sungai. Nah, kan repot juga tuh. Rumah susun diganti rumah lapis. Nah, kayak makanan naik kue lapis itu. Lucu lah itu. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang kontradiksi. Nah, sementara Pak Prabowo sebagai calon presiden yang diusung Gerindra, sepertinya serangannya lebih banyak soal perjalanan di 3 pilpres sebelumnya. Nah, kita ingat toh, Pak Prabowo itu sudah 3 kali loh mencalonkan wakil presiden dan presiden. Gitu. Dia gagal di pilpres tahun 2009 sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati. Gagal dengan lawan dengan Pak SBY. 2014 kalah lagi berpasangan dengan Hatta Rajasa. Nah, kalahnya dengan Pak Jokowi. Berpasangan dengan Yusuf Kala. Nah, dan terakhir tahun 2019 kembali bertarung dan mengakui kemenangan Pak Jokowi. Nah, sewaktu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Selain itu, pada Pilpres 2024 Pak Prabowo memasuki usia 72 tahun yang sudah tidak muda lagi. Sebuah usia yang sudah tidak energik lagi. Nah, sudah tidak energik. Sudah 72 tahun. Nah, memang itu bukan jadi ganjalan ketika mendaftar sebagai capres. Atau termasuk sesuatu yang prinsip. Tidak, usia tidak. Nah, pimpinan negara usia tua juga banyak. Seperti Joe Biden, Presiden Amerika, saat ini usianya sudah 79 tahun, hampir 80. Mahathir Muhammad tahun 2020 terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia berusia 95 tahun. Nah, Raja Arab Saudi King Salman Al Saud berusia 86 tahun. Tapi ini Indonesia bos, Indonesia yang wilayahnya luas dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dan masyarakatnya butuh pemimpin yang energik. Ya, yang energik. Akankah pria dengan usia 72 tahun bisa mobilitas ke sana kemari? Nah, saya kok agak meragukan gitu. Kandidat capres yang lain itu ada Pak Erlangga Hartarto. Tetapi Golkar sendiri sekarang ini tidak terlalu getol, tidak terlalu semangat mengusung ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto. Mereka malah fokus membahas makin matangnya koalisi Indonesia Bersatu. Nah, KIB bersama PAN dan P3. Nah, nampaknya
Para politisi di Golkar tahu diri. Ya, dia merasa tahu diri dan Golkar itu partai hebat itu. Mengusung Erlangga tidak akan berefek positif. Dia sudah berpikir itu. Apalagi memenangkan pertarungan Capres 2024 kelak. Dalam setengah tahun mendatang, bisakah elektabilitas Erlangga melonjak pesat? Sementara pengalaman memimpin daerah belum pernah dijalankan. Baru menteri, memimpin kementerian, tapi menjadi kepala daerah belum. Jika kita coba merujuk pada sejarah penyelenggaraan Pilpres, diakui atau tidak, pasca reformasi orang-orang yang terpilih tidak bebas dari serangan. Semua kena serangan. Hanya yang membedakan yang dialami oleh Pak Jokowi dulu ketika 1999 Bu Mega dikalahkan oleh Gus Dur, itu masih dipilih oleh anggota DPR. Waktu itu yang memilih masih anggota DPR, masih anggota MPR gitu lah, di Senayan sana. Bu Mega kalah karena liciknya Amin Rais menggunakan isu-isu agama. Dalam Islam yang namanya pemimpin itu harus laki-laki. Tapi di tengah jalan Gus Dur juga dijegal juga oleh Amin Rais juga itu. Kemudian 2004 SBY terpilih karena sebagai korban pemecatan Presiden Megawati waktu itu menggantikan Gus Dur. Bisa dibilang orang kemudian berempati dan kasihan kepada Susilo Bambang Yudhoyono waktu dipecat oleh Bu Mega. Tapi apakah tahun 2014 dan 2019 Pak Jokowi terpilih itu karena kasihan? Ya enggak ada kasihan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah menjabat wali kota Solo 2005 hingga 2012. Menjadi gubernur DKI 2012 dan sampai 2014. Dan sesudahnya menjadi presiden selama berkampanye di Pilgub DKI maupun 2 kali Pilpres. Yang diterima Pak Jokowi bukan lagi negatif campaign, tetapi black campaign. Perlu teman-teman tahu bahwa negatif campaign dengan black campaign itu berbeda. Di negara modern, negatif campaign itu sah, tapi tidak boleh menggunakan black campaign. Tidak boleh itu. Negatif campaign itu lebih banyak mengupas sejarah kegagalan seseorang yang senyatanya, sedangkan black campaign itu lebih ke fitnah. Difitnah itu. Isu kedatangan 10 tentara Cina, Pak Jokowi keturunan PKI, Pak Jokowi bukan seorang muslim. Itu kan hanya fitnah saja, black campaign itu. Juga bukan anak kandung pasangan Eyang Noto dan sebagainya. Itu bukan negatif campaign, tapi berusaha membunuh citra Pak Jokowi. Membunuh karakternya, membunuh citranya Pak Jokowi. Untungnya relawan-relawan Jokowi yang ada di seluruh Indonesia, juga parpol pendukungnya mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa apa yang disebar di beragam media maupun platform adalah sebuah fitnah. Hanya fitnah aja itu. Masyarakat sendiri mampu melihat bagaimana seorang Jokowi bekerja dengan serius demi rakyatnya, demi bangsa dan negara Indonesia ini. Siapa sekarang yang masih berani menyebut Pak Jokowi melakukan pencitraan? Dari sejak menjabat wali kota hingga bulan lalu Pak Jokowi masih melakukan belusukan, bahkan beberapa kali sengaja berkeliling datang dari rumah ke rumah warga, mengetuk pintu sendiri, menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat pada malam hari malahan. Di saat banyak pejabat lain beristirahat tidur nyenyak, beliau masih mengantar bantuan kepada rakyatnya. Artinya keputusan memilih Pak Jokowi adalah pilihan yang tepat. Ya, tepat sekali. Jika pada 2024 akan ada beberapa kandidat capres yang mendapatkan banyak sekali serangan, masyarakat harus benar-benar memilih calon yang tepat. Jangan dipilih yang berdasarkan tampilan fisiknya. Tidak dipilih karena kekayaannya. Tidak pula mudah terpengaruh hasutan dari luar. Tapi lihatlah,
para calon presiden yang ditandingkan dan dicek jejak rekamnya, bila kandidat tersebut pernah menjadi kepala daerah, masyarakat jauh lebih mudah memilih. Sebab kita bisa melacak track recordnya. Dia pernah terlatih memimpin sebuah wilayah. Tinggalkan cara berpolitik atau merayu keluarga dan teman, saudara, rekan kerja dengan menggunakan politik identitas. Jangan lagi sebut-sebut soal zaman. Tidak perlu juga menyinggung anak ketua partai atau anak mantan presiden. Semua punya hak, baik memilih maupun dipilih. Mari kita kritisi saja programnya. Mari hajar kinerjanya yang sudah lalu. Pilihlah capres yang benar-benar bisa bekerja dan banyak fitnah yang tertuju kepadanya. Nah, baik. Segitu dulu aja ya. Sampai saya banyak bicara ini. Sampai jumpa lagi lah di Ngompol, ngopini politik yang menarik, menggelitik, penuh intrik minggu depan.